wahai Egy Sujana, mampu pimpin negeri dalam kerajaannya Allah, kerajaannya Allah, kerajaannya Allah. Saya juga punya tugas pembuka kunci surga, pembuka kunci surga, pembuka kunci surga. Ini kelompok ini tumbuh dari mana? Kalau nggak ngaji dianggap ulama itu ya begitu. Demi kepentingannya jangan sok-sokan ya. Mereka ini adalah ampas-ampas politik yang tidak pernah berhenti untuk menghasut rakyat dan menunggangi agama sebagai alat untuk membodohi rakyat demi ambisi-ambisi politik mereka. Kita sedang tinggi-tingginya ya, sudah kemeceret menegakkan khilafah. Khilafah itu ajaran Islam. Khilafah itu ada dalam koridor Pancasila. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan kerdilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu. Penuh dengan pembunuhan, penuh dengan penyelewengan, baik terhadap syariat maupun hakikat. Di ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama, maka saya sudah ingatkan tadi, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ya memang iya, tapi karena kalimat tauhid dia memilih akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketimbang bangsa Indonesia pakai bendera merah putih, bendera merah putih, bendera merah putih. Jadi itu bukan memecah belah, itu untuk membedakan mana yang al-haq, mana yang al-batil. Karena itulah membela bendera Islam, membela kalimat la ilaha illallah. Iki arep apa to drun kita ngono. Kamu tuh belajar tentang ilmu atau tidak? Kamu tuh belajar okol atau orang belajar ilmu? Orang-orang seperti itu cikal bakal teroris. Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, selain Islam bertentangan. Jadi keliru sekali ketika ada yang menyatakan anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Keliru, justru anugerah terbesar ya bagi hidup kita, juga bangsa kita, negeri ini, Indonesia adalah Islam. Pancasila adalah sesuatu yang orang gunakan untuk melihat dunia. Maka inilah the way of life. Ini adalah filosofi kita, dasar kita untuk melihat, mendefinisikan, memaknai hidup. Jadi karena dia adalah dasar, maka kita menerapkan hidup ini dengan Pancasila. Siapa yang mengganggu Pancasila, yang mengganggu kita semua. Substansi ajaran dari Pancasila yang pertama, ketuhanan Maha Esa, itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa artinya negara ini karena multi agama, maka yang dinaikkan itu jangan teks salah satu agama, tetapi nilai universal dari seluruh agama ini kemas di dalam ideologi negara Republik Indonesia. Maka yang beda tidak usah dipaksa sama, tetap yang sama jangan sekali-kali dibedakan. Maka rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Kami yang punya prosedur, kami yang punya keputusan. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Sudah jelas itu, jangan ditanyakan lagi. Paling penting lagi, umat Islam akan membuat khilafah. Ini tanda kebangkitan umat Islam. Mujahid, mujahidah dari HTI. Itu apa lagi? Ya kita gebuk, kita tendang. Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Menegakkan khilafah, 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 khilafah. Kita juga harus tanggap dan siap menghadapi perang cyber, menghadapi intoleransi, menghadapi radikalisme, menghadapi terorisme, serta menghadapi ancaman yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita.
Apa negara kita itu mau menjauhkan umat Islam dari agamanya? Berbangga dengan bendera Islam saja tidak boleh. Di mana letak kesalahan bendera ini? Ini kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Saya ingin membela bendera Islam, membela kalimat la ilaha illallah. Apa kalian tidak bisa baca, buta apa? Coba baca lagi. Ini bendera tauhid. Aliwa Ar-Roya itu semuanya bendera Islam. Lah kok ustadz-ustadz baru-baru saya rembes-rembes mengatakan ini bendera tauhid, menolak bendera tauhid berarti menolak la ilaha illallah. Goblok karepmu piye. Sekarang saya mau tanya kepada kalian yang beragama Islam, apa salah bendera tauhid itu? Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Jadi kalau kita mau bicara berpikir itu pakai nalar yang waras sedikit saja. Ini nggak perlu cerdas ini. Bendera itu sudah menjadi bendera Islam dan simbol perjuangan Rasulullah sejak Rasulullah dahulu diutus. Semenjak kapan ada bendera tauhid? Kalau itu bendera kaum muslimin, mestinya semenjak dulu bendera itu ada. Kok kalian begitu jahat sekali gitu terhadap bendera tauhid ini? Begitu merendahkan sekali kalian dengan bendera tauhid ini gitu. Apakah dia tidak dikaruniai oleh Allah akal untuk berpikir? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun? Apa kalian tidak mikir? Saya menolak bendera la ilaha illallah tapi tidak anti la ilaha illallah. Walaupun saya tidak mau dengan bendera tauhid la ilaha illallah, kalau tahlilan tetap pakai la ilaha illallah. Nah itu, ini bendera Islam. Begitu dikibarkan di Saudi, tangkap polisi baru lo iya bukan bendera tauhid, itu bendera Hizbut Tahrir. Redaksi HTI-nya di mana kalau ini dianggap bendera HTI? Lagi pula kalau ini bendera HTI, apa sih salah HTI? Ini kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tauhid, ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam. Nggak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. Khilafah Islam, al-ummah turid khilafah Islamiyah. Majukan perjuangan ini, apapun yang terjadi di depan sana. Kibarkan Aliwa dan Ar-Roya. Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Ini zamannya Pak Jokowi. Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Negara Arab itu runtuh, Libya, Libanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Sekarang Libya hancur, Irak hancur, Indonesia akan difungsikan dengan yang sama. Hati-hati. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Bagi kita Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Khilafah itu punya visi untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Di situ disebutkan pemimpin daripada sistem khilafah itu disebut sebagai khalifah atau imam atau amirul mu'minin. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar
dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita. Itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila.